Mute dulu, kalau ada handsetnya yang itu di mute aja dulu ya. Oke, kita mulai ke soalnya. Kita besarkan dulu aja biar enak. Slideshow. Ya. Oke, nampak semua Bu, ya? Jelas, sangat jelas. Keinginan untuk mempertahankan, ini PS2 ya sambungannya. Keinginan untuk mempertahankan jati diri bangsa harus berhadapan dengan masuknya nilai-nilai budaya asing yang sangat sulit untuk dihindari. Sebagai guru, wawasan budaya sebaiknya ditanamkan kepada siswa adalah berhadapan dengan nilai-nilai budaya asing yang sulit dihindari. Berarti cari hal positif di jawaban yang sesuai dengan masuknya budaya asing yang sulit dihindari. Semua nilai budaya asing yang masuk kita diterima demi kemajuan. Nggak mungkin terima semua ya. Salah. Ya. Selanjutnya, membuka diri untuk terjadinya asimilasi antar budaya bangsa kita. Ya. Bukan. Ini asimilasi pertukaran budaya. Asimilasi tukaran budaya. Bukan juga ya. Maksudnya ini bukanlah. Menerima nilai budaya asing yang mendukung kemajuan kita. Misalnya, ya ini bagus ya. Kenapa? Misalnya budaya Jepang itu disiplinnya tinggi, maka kita terima. Ya, tapi kalau misalnya budaya yang tidak mau nikah, itu nggak boleh diterima kan gitu. Jarang mau nikah Jepang sekarang kan. Membendung masuknya budaya asing demi jati diri bangsa kita. Membendung masuknya budaya asing. Ini kurang ya. Kan karena nggak bisa dibendung, sangat sulit untuk dihindari. Jadi kata di atas itu sangat sulit untuk dihindari. Jadi nggak mungkin dibendung lagi. Pasti masuklah budaya asing misalnya. K-pop itu kan budaya asing. Ya. Sekarang suka-suka joget itu karena K-pop. Kalau dulu karena Bollywood, sekarang karena K-pop. Membuka diri sebagai bentuk penerimaan globalisasi antar bangsa. Ya. Jawaban 2 yang bagus. Keinginan untuk mempertahankan diri sebagai bangsa harus berhadapan dengan masuknya nilai-nilai budaya asing. Seorang guru wawasan budaya yang sebaiknya ditanamkan adalah wawasan budaya yang sebaik ditanam adalah yang C ya. Menerima budaya asing yang mendukung kemajuan kita ya. Misalnya budaya Jepang itu kerja keras ya, disiplin, kita tiru. Budaya Eropa itu suka hal-hal yang membuktikan dengan sains fakta, itu kita tiru. Ya, budaya Singapura itu bekerja keras juga, disiplin tinggi, itu kita tiru. Itulah namanya menerima nilai budaya yang nggak mungkin kita bendung. Di jawabannya adalah yang C. Bisa dipahami Pak Ibu ya? Ya Pak. Bang ya, jawabannya C. Berikut ini adalah dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi ya, dampak positif dan dampak negatifnya. Kita langsung baca soalnya. Dari pilihan tersebut yang merupakan dampak positif adalah kita baca apakah yang A dampak positif tapi di bidang ekonomi. Ya pahamin ya bidangnya ekonomi. Jadi yang berhubungan dengan ekonomi. Saya jawab A, E. Kenapa? Coba yang A. Makin menguatnya sektor produksi dalam negeri. Ya, sektor produksi adalah kegiatan ekonomi. Berarti benar. A benar. Persaingan industri dalam skala global. Ini dampaknya bukan positif ya. Merebaknya jenis produksi perusahaan global. Munculnya aneka ragaman jenis pekerjaan baru. D bagus ya. Atau yang ada A yang benar dulu. Nah, tinggal yang A salah. Yang ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. D bagus apa enggak tuh? Ntar dulu ya. Munculnya keragaman jenis pekerjaan baru. Ya, sekarang jenisnya makin banyak ya. Iya, Pak. Merebaknya industri kreatif dalam negeri. Iya, bagus ya. Kreatif. Barang-barang luar negeri bebas masuk ke dalam negeri. Ya, ini kurang baik ya. Ini negatif ini. Ya. Ini juga persaingan ini kurang bagus. Jadi jawabannya itu ADI. Cari aja ADI. ADI cuman yang D ya. Cuman yang D jawabannya. J. Menguatnya produksi di sektor kerajinan dan budaya. Iya betul lah. Sekarang ini makin menguat sektor kerajinan pariwisata. Jadi ada kerajinan dan budaya. Maka G lah jawabannya. ADIG. Ya. Yang H. Murahnya produksi luar negeri yang masuk ke negara. Ya tidak ya. Mahal ya. Mahal. Oke. Bisa dipahamin ya?
Bisa, Pak. Pak. ADEG. Ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pak Mir, Saya, Pak. bidang ekonomi biasanya apalagi Pak? Di bidang apa lagi Pak? Kalau globalisasi ini? Yang kemarin udah sosial budaya, ekonomi, sosial budaya, kebudayaan. Oh, oke Ya Pak. udah kemarin udah diajarin kan. Di apa Oke. kita bahas? Di pendidikan ya. Iptek ya. Oke. Sesuaikan dengan kata-katanya. Keinginan untuk mempertahankan jati diri sebagai bangsa harus ini udah tadi. Ini udah. 1, 2 nih. Jumlah urbanisasi semakin meningkat pesat di kota besar ya. Ini udah nih. Ini belum ya? Belum. Ini udah, ini belum. Oke. Jumlah urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Semakin meningkat pesat ke kota-kota besar seperti Jakarta, Bali, Medan, dan lain sebagainya. Yang menyebabkan peristiwa seperti berikut ini. Jumlah tenaga terampil meningkat. Ya. Langsung ke pertanyaan, yang diminta apa sih? Dari ke-6 pernyataan tersebut, dampak negatif berarti dampak negatif yang tidak bagus. Adanya urbanisasi adalah jadi yang nggak bagus, jumlah tenaga terampil meningkat, ini bagus ya. Tenaga terampil meningkat itu namanya dampak positif. Maka yang A2, tingkat kriminalitas meningkat, ini nggak bagus. Negatif. Negatif. Berarti yang ada duanya benar, ini salah, ini salah. Sektor informal bertambah banyak, ini positif. Positif. Ya, positif kan? Iya. Ya, positif lah. Ya. Sektor informal bertambah banyak. Tapi yang 4, Pemukiman. umur terus Meningkat. meningkat. Nomor 2, nomor 2, 4 pasti ya. Iya. Ya. 2, 4 pasti ya. 2, 4 pasti. 2, 4 itu pasti ya. Sektor formal bertambah banyak. Salah. Sektor informal apa formal? Yang ini kan. Ini jawabannya mau nggak mau ke A. Informal, Pak. Iya. Informal itu seperti apa? Kalau formal itu pemerintah kan? Iya. Informal Dagang. Online itu kali. Online. Nah, ini kan kalau ya kalau sekarang malah sektor dua-dua meningkat ya kan? Iya. Iya, ini jawabannya cuma yang inilah, yang 2 dan 4. Tapi kalau dalam sekarang ini semuanya meningkat pesat ya kan? Iya. Informal meningkat, formal juga meningkat. Malah formal lebih turun sekarang. Kalau sekarang kan zamannya. Oke ya. Dampak negatif adalah yang kita anggap aja nih yang A ya. 3-nya nggak masuk nih. 3-nya tidak masuk zaman sekarang. Tapi mau nggak mau ke yang A. Oke. Kita lanjut ya. Oke, kita bahas lagi. Kemudahan masuknya soal UP semua ya. Kemudahan masuknya informasi dari luar ke dalam negara Indonesia atau dari dalam Indonesia keluar, seperti adanya reaction orang-orang luar negeri terhadap video Wonderland Indonesia yang dalamnya menampilkan tarian daerah, lagu, baju, bahkan makhluk mitologi Antaboga yang sedang trending selama 1 minggu sejak diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2021 di YouTube Alfi Rip, sehingga menyebabkan Indonesia dikenal sampai ke mancanegara. Merupakan dampak positif impact menyebar luasnya apa nih? Ini daerah, lagu, baju, bahkan makhluk. Kebudayaan. Iya. Kebudayaan, Pak. Oke, bisa ya. Soal UP ini enggak terlalu ini kan. Yang ini enggak lah. Oke, PS itu gampang. Contoh tindakan yang dapat dilakukan peserta didik dalam rangka memperkenalkan keanekaragaman potensi wisata Indonesia, ini juga soal UP. Untuk mendukung kerjasama antar negara adalah cari yang langsung terluas kan. Biasanya pakai medsos kan. Peserta didik menjadi duta wisata supaya dapat mengenalkan potensi. Yang ngapain ini? Ini kurang tepat lah. Masih ragu-ragu. Antar negara ya, antar negara. Peserta didik dapat memanfaatkan, karena ini peserta didik ya, seluruh internet untuk memperkenalkan potensi ya. Ini namanya adalah bagus. Sesuai dengan arahan Menteri Pariwisata. Peserta didik dapat melakukan kunjungan negara, ini enggak ya. Mengikuti kegiatan pertukaran, ini enggak juga. Ikut aja transportasi, nggak usah. Di antara A dengan B. Maka yang kalau dia diminta peserta didik, maka cakupannya banyak. Maka ini cakupannya 1 orang, 2 orang. Ini salah. Maka jawabannya yang B.
Menyebarluaskan melalui media sosial. Media Siap. sosial, ya, media sosial. Lagi. Pada pandemi COVID-19, seorang petani tanaman hias desa mengalami lonjakan pesanan tanaman hias dari orang-orang kota. Namun karena pemerintah melarang aktivitas keluar rumah, ini soal yang lama nih, 2021, para petani tanaman hias yang berada di desa tidak bisa berdapat muka secara langsung dengan pembeli. Dari ilustrasi di atas, cerita tersebut, struktur pasar pun berubah. Ya, gara-gara COVID muncullah TikTok, iya kan? Ya, Pak. TikTok sangat luar biasa sekarang karena perkembangan iptek yang secara langsung berkontribusi. Ya udah, iptek TikTok itu adalah, nah ini jawabannya, akses informasi, apa yang B, memperpendek jarak kan. Kita lihat TikTok, ada yang suka baju, tinggal klik datang bajunya. Ya. Biaya lebih efisien, mempermudah akses informasi produk. Ya, betul. Jawabannya mau nggak mau ke B. Karena gara-gara COVID, orang-orang malas ke toko. Larinya ke TikTok atau toko-toko online. Kenapa? Karena emang luar biasa TikTok sekarang. Tinggal kita bilang aja semuanya merespon kan gitu. Shopee. Shopee kayaknya udah nggak lagi ya. Toko orange sekarang, toko hijau, toko yang manapun. Oh iya. Udah nggak laku gara-gara ada TikTok live. Heeh. Karena ini luar biasa ya. Mengerikan ya, mengerikan. Sampai artis saja live-nya sampai 24 jam ya. Memang mengerikan zaman sekarang. Iya, Pak. Ya, jadi ini luar biasa ini. Ya. Memperpendek jarak, perluasan pasar, dan biaya lebih efisien. Ya benar, biaya nggak perlu lagi ke toko. Aksesnya cepat, langsung direspon. Jaraknya makin cuman di HP jaraknya. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Yang C salah, memperjauh. Yang D, perluasan pasar, mempersulit, salah. Mempersulit, salah. Oke, jawabannya adalah ya, ini salah juga. Pasar menjadi sempit. Pasar sangat luas pasarnya. Oke, Pak Ibu, bisa ya? Bisa, Pak. Ya, Pak. Lebih ringan. Ya, kita lanjut. Nggak ada posisinya. Oke, ini kalau nggak nampak agak-agak ini dulu ya. Agak-agak saya bacakan dulu. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup, saya apain dulu. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai yang menjadi pedoman bersikap dan bertingkah laku bangsa Indonesia dalam berinteraksi dengan sesamanya. Perkembangan masyarakat di era globalisasi menjadi manusia Indonesia dengan mudah berinteraksi dengan nilai-nilai budaya dari luar negeri. Sikap dalam menjaga identitas dan kepribadian Indonesia bisa ditunjukkan dalam bentuk, ingat, menjaga identitas dan kepribadian. Maka jawabnya adalah cari yang itu, mempertahankan identitas. Yang A, mempertahankan pola hidup yang sesuai dengan nilai-nilai luhur. Iya benar lah. Iya. Menggunakan barang-barang produk luar negeri, salah. Ya, mempertahankan budaya asing, salah ngapa? Salah. Menganggap rendah budaya, salah. Salah. Selalu menggunakan Selalu. A ya? Ya. Ya, Pak. Jadi IPS nggak terlalu sulit, tinggal langsung aja. Jawabannya oke. Jawabannya A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, masuk dia perilaku produsen, Bu ya. Kalau perilaku konsumen gampang, Bu ya. Beli lah pokoknya, ya kan, Bu? Ya, saya ulangin. Perilaku produsen dan perilaku konsumen nanti masuk di soal. Kalau perilaku produsen itu pasti memproduksi ya. Kalau perilaku konsumen mengkonsumsi. Bisa dipahami, Bu ya? Konsumtif. Konsumtif, Ya, Pak. produsen, produksi. Oke. Perilaku produsen ini yang sering masuk, Bu ya. Sering masuk kata-kata ini intensifikasi, yang sering masuk kata diverifikasi. Intensifikasi adalah upaya untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara metode kerja, meningkatkan produktivitas faktor produksi. Misalnya apa? Misalnya pilih bibit unggul, penggunaan pupuk yang baik, ya, mesin-mesin teknologi yang bagus, ya. Jadi itu namanya intensifikasi. Ganti pupuknya, ganti bibitnya. Jadi dia itu produksinya langsung ke ininya. Itu namanya intensifikasi ya. Intensifikasi adalah meningkatkan hasil produksi dengan cara apa? Metode, memperbaiki metode kerja dan meningkatkan faktor produksinya. Contohnya apa? Misalnya di usaha padi, pertanian,
Biar hasilnya melimpah, maka belilah bibit padi abadi dari Cina tuh ya. Atau bibit padi yang modern yang hasilnya dalam 3 bulan langsung bisa banyak. Gantilah itu namanya intensifikasi ya. Atau pupuknya ganti, tekniknya berarti metodenya. Ganti, itu namanya intensifikasi. Dari dalam lah itu. Ekstensifikasi adalah upaya meningkatkan hasil produksinya dengan menambah faktor produksi yang tadi mengganti faktor produksinya, atau misalnya yang intensifikasi ini padi A kurang baik 6 bulan sekali, 5 bulan sekali baru panen. Ganti padi C 3 bulan sekali, 2 bulan sekali panen. Itu namanya intensifikasi, gantilah dia. Atau pupuknya ganti, itu namanya intensifikasi. Sedangkan ekstensifikasi itu adalah perilaku produsen pada, misalnya ibu punya TikTok ya, jualan apa namanya tuh, jualan jilbab. Ibu buat sendiri jilbabnya, model terbaru yang lagi ngetren di Turki atau lagi ngetren di Eropa Timur atau lagi ngetren di Arab Saudi sana. Ibu buat model jilbabnya, ibu jahit ya. Pertama ibu sendiri jahit, lama-kelamaan pesanan banyak, ibu paksa menambah mesin jahit atau menambah tenaga kerja. Itu adalah kegiatan produsen, adalah ekstensifikasi, menambah faktor-faktor produksinya. Artinya tambah mesinnya, tambah tenaga kerjanya. Oke, ganti mesin yang lama dengan mesin yang baru, jadi 2 mesinnya. Jadi tambahin lah. Kalau ini menambahin, kalau intensifikasi adalah faktor produksi tadi yang yang apa namanya? Misalnya tadi ya. Kalau ini misalnya kainnya misalnya ganti. Ya, kalau kainnya diganti itu namanya intensifikasi ya. Ibu buat jilbabnya dari kain A, ibu ganti kain B, itu namanya intensifikasi. Kalau ekstensifikasi tambah mesin, tambah karyawan, itu namanya ekstensifikasi. Yang ketiga, diverifikasi adalah meningkatkan hasil produksi dengan cara mengembangkan. Ingat, mengembangkan. Contohnya apa? Kalau dahulu ibu itu jualan baju, ya. Jualan baju atau jualan makanan. Misalnya ibu punya makanan nih, ya, ibu jual makanan, ada ibu bikin namanya pete lah misalnya, pete atau jengkol lah, ya, pete jengkol enak tuh. Ibu panen, ibu ada pohon pete, ada pohon jengkol di rumah ibu, di sekitar banyak lah 100 buah. Panen. Kalau dulu jualnya itu ke masyarakat desa. Kalau sekarang enggak, live TikTok aja sudah ada yang beli. Ya. Jadi mengembangkan, artinya mengembangkan itu namanya diverifikasi. Mengembangkan, caranya gimana? Ya caranya bisa nambah varian, bisa bikin misalnya tadi apa? Misalnya tadi kalau di desa nggak laku, tinggal live aja TikTok, ya kan? Atau tinggal jual aja di 100 WA, itu namanya diverifikasi. Ya, diverifikasi. Tiga inilah yang masuk sering. Ya ini enggak nih, ini rasionalisasi menghemat. Ya. Ganti tenaga manusia dengan mesin-mesin, itu namanya rasional. Ini enggak mas, tapi nggak tahu lah. Ini ganti tenaga manusia biar supaya efektif kerjanya gitu loh. Ganti tenaga manusia dengan mesin. Ya. Udah banyak terjadi di pabrik. Jadi intensifikasi yang sering, ekstensifikasi sama diverifikasi. Ya, dari verifikasi yang sering masuk soal, kenapa ini adalah perilaku produsen mengembangkan usahanya. Bisa varian, kalau dulu jualan keripik tempe, variannya hanya original, tinggal ganti Balado. Ya, balado, coklat dan lain sebagainya. Itu namanya diverifikasi, mengembangkan produk, mengembangkan pemasaran, semuanya dikembangkan. Paham, Bu? Paham, Pak. Ya, ini perilaku produsen. Berapa soal, Pak? 1. 1 soal. Kalau enggak ditanya perilaku produsen, maka ditanya perilaku konsumen. Enggak ada 2 soal, Bu. Ini 2 soal ya. 2 soal, maaf. 2 soal Pak. ini 2 soal. Ya, Pak. Oke? Siapa? Ya. Nanam padi dan palawija di pinggirnya itu termasuk yang apa? Nanam padi di palawija. Ya itu Diversifikasi. enggak, ini nanam padi biar supaya apa nih? Dan palawija di pinggirnya. Berarti itu menambah kan? Iya. Sari ya, Pak. Tumbang sari. Menambah varian diversifikasi. Iya, betul. Nama varian itu. Tidak satu macam. Itu menambah duit Bapak maksudnya gitu kan?
Ini kan Pemasukan, income. masukan, namanya diverifikasi, menambah Iya. varian berarti kan. Iya. Gitu. Tapi kalau ganti dengan bibit unggul, Yang itu di bibit unggul, intensifikasi. intensifikasi. Tapi kalau menambah palawija di samping-sampingnya itu namanya Bapak menambah varian, namanya diverifikasi. Oke, paham ya? Ya, Pak. Paham, Pak. Diversifikasi berarti satu tanaman, Pak. Mengembangkan, Bu. Diverifikasi mengembangkan aja. Mengembangkan. Mengembangkan, pokoknya Mengembangkan, Bu. mengembangkan, pokoknya Menambah. ibu dapat lebih banyak penghasilan gitu loh. Ya, Pak. Misal tadi tuh padinya di sebelah padi pinggir-pinggirnya tanam palawija biar besok panen padi, panen palawija karena berbanyak banyak. Di sela-sela tanam jagung. Nah, Itu diversifikasi ya, Pak. Sawit jatuh ada kecelapaan sawit, gitu. pisang, Di sawit, tengah-tengahnya ada pisang, kelapa. ada pisang, ada kelapa, itu namanya diverifikasi berarti kan Oh. ibu mengembangkan. Ya, Mengembangkan. Pak. Ibu kan nggak ganti sawitnya kan. Enggak. Dan Kalau yang ibu udah ganti sawitnya itu namanya intensifikasi. Intensifikasi. Intinya pokoknya nggak diganti. Gitu. Iya kan nggak diganti bibitnya. Iya, cuma menambahkan. Iya. Kalau intensifikasi Ibu- menambah. Iya menang. Ibu tambah pupuknya dulu, pupuk yang tai kambing, sekarang ganti pupuk modern yang langsung berbuah cepat. Intensifikasi, Pak. Intensifikasi. Nambah pupuk, Intensifikasi. Intensifikasi. Karena langsung ke ininya, Langsung ke ke hasilnya. hasilnya tanaman produksi ya, Iya, tanamannya kan. Ya. Langsung ke bahan tadi. Tapi kalau misalnya, oh ini kalau panen sawit satu orang nggak cocok nih. Ya, kenapa Capek. lambat kan? Tambah Iya, karyawan. tambah tenaga. Karyawan, Itu tambah tukang namanya panen, ekstensifikasi. ekstensifikasi. Paham Bapak Ibu? Paham, Paham, Pak. Diverifikasi mengembangkan, dikembangkanlah semua biar dapatnya Kasih banyak perubahan. gitu loh. Intensifikasi. Pahami dulu ya. Ya, Pak. Ada ya, Pak ya? Ganti. Bilang aja contoh yang apa? Contohnya langsung dibilang nggak apa-apa ya. Pokoknya dibilang nih pesan Pak, contohnya seperti ini Pak. Kayak mana Pak? Apa? Soal, Pak, biar tambah jelas, Pak. Sudah? Iya, Pak. Ya, Pak. Kok gini? Salah lagi nih. Hilang. Salah klik. Inilah nih. Dan nggak salah klik nih. Hilang, Pak. Oh, belum paham nih. Udah Oh, nampak? sudah muncul. Ya, nampak lagi kan? Sudah. Ya, maaf, salah klik. Sudah? Sudah, Pak. Nih, soalnya. Soal, Pak, soal. Ya ini soalnya. Upaya untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara mengembangkan. Diversifikasi. Dibunderi dulu apa? Aman ya? Jangan dibulatin dulu, Pak. Ya, gitu ya, Bu ya. Saya mikir Maaf. Oh, aduh, samu aja lagi nih. Aduh, udah jawab pula, Wak. Jauh kali. Tantar kecil dulu. Nah, jadi ini saya nih, jadi apa namanya salah jadi. Oke. Bapak kasih titik aja lah dulu. Ya udahlah sama aja nampak juga lah itu. Maaf lah, udah saya jawab ya. Nah, Iya, oke. Pak. Dan ya, maaf. Tapi kalau nggak diperhatikan nggak nampak. Ya. Dah besar ya, dah. Upaya untuk gitu. meningkatkan hasil produksi dengan cara mengembangkan. Diversifikasi tadi. Karena ini perilaku produsen, maka jawabannya antara 3 kan? Iya. Intensifikasi, ekstensifikasi, Intensifikasi. verifikasi. Sama kayak soal ini, soal UP ini. Sebenarnya kalau paham konsep perilaku produsen, maka jawabannya gak usah lihat lagi. Perilaku produsen, Termasuk dalam kegiatan. perilaku produsen yang mana, Bu? Ya udah, Ah, kita nggak usah baca lagi, kan ngapain baca lagi? Karena jawabannya cuma itu kan. iya. Perilaku produsen itu ini soalnya. Iya, ada 3. Diversifikasi, intensifikasi, ekstensi. Diversifikasi. Diver. Diver. Rasional. Res. Rasional ya kan? Sertifikat. Rasional. Rasional tadi apa, Pak? Inactiver. Ya, saya ulangi ya. Saya ulangi. In itu adalah ibu nanam sawit. Sawit ibu udah 4 tahun. 4 tahunnya nggak cocok. Kenapa? Pelepah pendek. Atau buahnya ya ini karena dia bibitnya bibit yang kurang mantap lah. Ganti yang- bibitnya yang Bibit bagus. bibit palsu lah ibarat kata, bibit yang kurang mantap, bibit Salah cakep. beli bibit. Ganti bibit udah 4 tahun capek-capek, ganti bibit lagi ya. Itu namanya in ya.
Atau Iya. apalagi Pak, ibu jual jilbab, kain dari mau beli dari pasar A sama pasar B, kayaknya bagusan pasar B deh. Kemarin pasar A kurang. Ibu ganti kainnya dengan pakaian pasar B, maka itu in. Ya, Paham ya, in ya? intensifikasi ya Pak. Tambah pupuk itu juga in. Ya, ganti pupuknya ini. Membuat mengambil yang lebih bagus ya Pak ya. Iya, dia kalau in ini langsung ke produknya, Bu. Ya. Langsung ke Metodenya. produknya. Gantilah apa yang menjadi bagian produk tadi, oke? Misalnya mau sawitnya tanamannya banyak, pupuknya lah tambah. Mau tanaman alpukatnya berbuah banyak, pupuknya diapain? Ya. In, langsung dia. Tapi kalau X, ya X ini adalah menambah tenaga kerja, menambah mesin agar hasilnya makin banyak. Contohnya Ya, apa? Pak. Contohnya apa ya? Menambah ya. Menambah X itu adalah luar mesin, tenaga kerja, bukan produknya, paham ya? Menciptakan produknya itu pakai mesin. Misalnya ibu pesanan TikTok ibu ribuan orang dalam di minggu. Bagaimana ibu bisa ini cepat apa namanya? Tambah mesin lah. Intinya tambah mesin tambah orang ya kan? Cepat laku. Ya. Tambah mesin tambah orang itu namanya X. Paham? Ya. Di verifikasi produk ibu kembangkan. Dulunya jilbab pasmina, sekarang jilbab Turki atau jilbab Ya. Eropa. Variannya beda-beda. Kalau yang Model empat jilbabnya update. Iya, itu namanya model jilbab update mengembangkan. Iya. Di verifikasi nantinya variannya banyak. Modelnya Ya. banyak. Modelnya Perbarui banyak. modelnya terus-terusannya Pak. Pak, ini Iya. kenapa kok disebut diversifikasi, Pak? Iya, tadi saya salah tulis ya. enggak, Pak. Enggak, betul diversifikasi Apaan kan itu, Pak? bermacam-macam. Karena yang itu yang produsen Pak. Tar dulu ya. Ini jawabannya kan? Tar dulu. Saya jawab dulu. Saya jawab Saya pikir kok dulu. pemasaran. Bentar dulu. Makanya saya bilang bentar dulu. Rasionalisasi adalah efektivitas. Kalau dulu kerjanya manusia, ganti pakai mesin. Oke. Kan tadi saya bilang ini, perilaku produsen ada 4. Ditanya perilaku produsen, ada 4 kan? Kalau ibu jawab yang pemasaran, ya ngapain kan gitu. Kan nggak ada perilaku produsen pemasaran. Yang ada perilaku produsen ini kan 1, 2, 3. Oh gitu. Diversifikasi. Berarti yang 4 nih poinnya Pak ya. Ekstensifikasi. Iya. Kan Poin perilaku produsen diminta. Perilaku produsen ada Ya. 4. Intensifikasi, ekstensifikasi, diverifikasi, rasionalisasi. Yang Berarti diminta kan perilaku poinnya- produsen. Maka jawaban ada 4. Ibu jawab yang mana? Saya jawab yang A. Yang Ya, A ya. itu Yang mengembangkan. A itu jelas. A itu mengembangkan kita melalui. jawabnya pemasaran. Iya, mengembangkan melalui pemasaran. Sudah selesai. Dulu belum paham konsep ya, Pak. Iya kan itu saya bilang. Kalau paham konsep maka gampang. In X tipe rasional. Maka jawabannya cuma 4 itu kan. Iya, Pak. Ya. Ditanya perilaku produsen, maka jawabannya cuma 4 itu. Ngapain jawab ibu yang pemasaran? Karena di Iya, verifikasi karena kemarin adalah nggak tahu, Pak. Pelajaran mengembangkan. apalagi pemasaran. Sekarang jadi tahu, Bu. Iya, paham ya? Iya, Pak. Ulangi yang rasional tadi, Pak. Saya kurang paham. Rasionalisasi itu ibu kerja pabrik. Oh, ibu kerjanya. Ibu kerja pabrik kan? Lama-lama ibu tua nggak? Iya. Apa ibu muda terus? Tua? Tua kan? Iya. Manusia tambah tua kan? Iya. Kalau manusia tambah tua, tambah lama kan kerjanya? Iya. Berarti, sama mesin. berarti efektivitasnya lambat ya kan? Kurang. Kurang. Mengganti tenaga manusia dengan mesin, itu namanya rasional. Efektivitas. Mengganti Dengan teknologi maju tenaga manusia. Tenaga manusia. Dengan Manusia dengan mesin. udah ada sini ha. Contohnya untuk tenaga manusia menghemat digunakanlah mesin-mesin baru muktahir. Oke? Oke, Pak. Gantilah dia. Lanjut kita ya. Lanjut. Nanti juga ada juga soal pula. Nanti juga ada di sini dia ada salah juga di sini nanti. Nah, mana dia? Hati-hati di sini nanti juga. Mana dia? Nah, ini nih. Badan usaha ya. Hati-hati badan usaha. Kenapa badan usaha cuma ada 4?
Ada 5. Ya, itulah badan usaha. Nanti kita jawab, nanti kita pahamin. Oke? Kita perilaku produsen ada berapa, Bu? Ada 4. 4. Jangan cari yang lain, ya kan? Ya, Pak. Ya. Nah, itu aja jawabannya. Makanya kalau paham konsep, nengok ada sisi itulah jawaban. Ya kan? Kalau cuma 1 kan ini kok cuma 1, ya kan? Iya. Iya. Nah, kalau cuma 1, kalau ada 3 ya pahamilah kan gitu. Baru pahami ya. Iya. Lanjut ya. Ya. Oke. Ini soal logika juga. Pengusaha mebel menghasilkan banyak model furnitur. Salah satu produknya yang hasilkan adalah meja dari bahan limbah gergaji. Perhatikan, pengusaha mebel punya perusahaan, punya produksi, pakai kayu, dia buat model furnitur. Serbuk gergaji tadi digantinya dengan meja, dibuatnya lagi dengan meja. Berarti serbuk gergaji itu apa? Jadi Hasil bahan produk baku daya. sumber daya kan? Iya, sumber daya. Kan sumber daya. Bahan baku yang baru. Iya, bahan baku tuh kan? Itu sumber daya. Sumber daya kan? Ya, Pak. Iya. Berarti sumber dayanya bahan baku yang kayu tadi, serbuk tadi. Yang sisa sebetulnya Iya, kan. jadi meja. Bahan Jadi bakunya sudah ada. iya, yang sudah ada jadi meja. Berarti, saya mau dulu ya. Berarti bahan baku tadi dikembangkan yang A. Mencari modal tambahan, nggak nyambung ya. Memaksimalkan hasil produksi, ini kurang ya. Meraih keuntungan optimal, ini kurang juga. Memaksimalkan sumber daya, iya ini jawaban paling tepat. Kenapa? Karena ini serbuk gergajinya yang limbah gergajinya. Limbah gergajinya pengusaha itu sendiri yang mengembangkan lagi jadi jadi apa? Jadi meja. Jadi pengusaha ini adalah memaksimalkan sumber daya yang ada. Maka jawabannya saya buat D. Silakan dulu kita berdiskusi. Ulangi, Pak. Belum paham, Pak. Saya ulangi. Ulangi, Pak. Pengusaha mebel menghasilkan banyak model furniture. Salah satu produk yang dihasilkan adalah meja dari serbuk gergaji. Tujuan produksi dari usaha mebel tersebut, pengusaha ini melihat serbuk gergaji banyak di perusahaannya, di apa namanya, di mesin-mesin produksinya, di mesin-mesin produksinya situ. Dia berpikir, oh ganti meja aja, serbuknya jadi meja. Ya. Berarti pengusaha ini sudah menerapkan adalah apakah dia mencari modal tambahan? Ya enggak. Tidak. Karena ini kan sumber daya ini. Iya. Sumber daya. Memaksimalkan hasil produksi tidak juga. Kan udah Tidak. beda buatannya. Tadi model furniture, ya kan? Iya. Ya beda lah. Meraih keuntungan optimal ya belum tentu juga, kan gitu. Inilah memaksimalkan sumber daya yang ada. Ya, Pak. Iya. Sumber dayanya nggak boleh sisa, dibuat lagi aja. Berarti memaksimalkan dia sumber daya kayu tadi. Iya. Ya, daripada dibuang. Ya, daripada gunakan dibuang, untuk bisa jadi maksimal sumber daya. yang Lama-lama berguna, dapat untung kan? Iya. Buang ya, Pak. Oh iya. Lama-lama dapat untung. Beda gini, Bu ya. Beda gini, beda. Beda yang gini misalnya. Ada misalnya kulit kelapa misalnya ya. Ibu kan kelapa itu kan diambil santannya kan? Iya. Ya, oke. Ada Tempurung, Pak. Kulit itu namanya tempurung. ya, tempurung, maaf. Tempurung kelapa. Tempurung kelapa di suatu itu tempat itu ada usaha kelapa, usaha santan kelapa misalnya. Tempurungnya dibuang-buangnya, diambil penduduk setempat. Jadikan namanya berket apa namanya tuh? Birket, Pak. Birket, ya, birket arang hitam, birket itu. Berarti kalau penduduk lokal tadi ngambilnya di serpihan-serpihan pabrik, berarti penduduk lokal itu menambah penghasilan dari situ, berarti menambah nilai jual produk itu, ya kan? Iya. Ya beda sama perusahaan. Kalau perusahaan yang mengembangkan berarti perusahaan tadi memaksimalkan sumber Daya. karena punya dia, ya kan? Iya. Ya. Kalau penduduk ngambil sisa, misalnya sisa apa lagi misalnya? Sisa ini kain perca. Ya, buat keset. Nah, buat keset. Nah,
Kalau penduduk yang ngambil itu menambah nilai jual produk. Tapi kalau pengusaha yang ngambil memaksimalkan sumber Daya. Iya. daya. Beda yang ngambil pengusaha sama yang ngambil penduduk. Paham? Paham, Pak. Paham. Iya. Ini pengusaha yang ngambil. Pengusaha itu nggak mau serbuk gergaji ini jadi sampah sembarangan. Dibuatnya lah meja. Berarti serbuk ini kan sumber daya. Maka dia memaksimalkan sumber daya. Paham, Bu? Ya, Pak. Ini Paham. pasti larinya kalau memaksimalkan sumber daya, pastilah dia untung kan? Udah pasti untung kan? Iya, tidak terbuang sia-sia. Iya, lanjut kita. Nah ini. Pengusaha garmen memproduksi pakaian jadi. Saya mau dulu. Seragam, baju olahraga dan apa nama itu? Usaha garmen banyak dimakan oleh masyarakat untuk membuat barang dari kain tadi, kain perca, celemek, dan lain-lain. Usaha yang dilakukan masyarakat beda ya. Usaha yang dilakukan masyarakat adalah menambah nilai suatu produk. Ya. Kan kain perca, kain perca kan kain sisa kan? Ya. Ya. Kain Potongan-potongan sisa. kecil. Kalau kain sisa kata kita berarti kan nilainya nggak ada kan? Iya. Diambil masyarakat, dijahitnya, jadilah celemek sama kain keset. Berarti masyarakat tersebut menambah nilai suatu Produk. dan akhirnya dapat dijual, ya kan? Ya, Pak. Bukan yang C, mencari tambah modal usaha ngapain ini? Ini bukan ini. Kalau ini salah. Ya. Memaksimalkan sumber daya itu kalau pengusahanya yang Kalau pengusahanya yang membuat itu, membuat yang keset. ngambil, benar. Kalau pengusaha yang buat keset memaksimalkan sumber daya pengusaha tadi. Kalau masyarakat tambah nilai suatu produk, maka jawabannya ini yang A. Bedain situ Bu ya, pahamin ya. Paham. Kalau Pak minimal biaya produksi ya ganti sekam dengan batu bata, ganti alat produksinya, itu namanya meminimalisir biaya produksi. Nilai suatu produk. Ya, nama nilai lah. Kalau yang B kayak mana Pak? Meminimalkan biaya produksi. Ya berarti bahan bakunya diganti atau bahan bakarnya diganti, ya kan? Gunakan sekam untuk membakar batu bata. Biasanya pakai apa nih? Kayu bakar. Ganti sekam kan lebih murah kan? Ya, ganti berambut itu. Iya, nanti murah jadinya. Jadi itulah meminimalkan biaya produksi. Kalau mencari tambahan nggak ada itu, mengurangi risiko juga tidak. Oke, lanjut ya. Lanjut, Pak. Kalau mencari tambahan modal usaha bagaimana, Pak? Ya, mencari tambahan modal usaha berarti itu perilaku berarti perilaku produsen itu bukan ada ini mencari tambahan modal usaha misalnya jadi reseller misalnya. Mencari tambahan modal usaha. Ya berarti dia mau usaha kan? Ya kerja dulu lah Pak kata ini nggak ada lah ini. Ini nggak ada perilakunya, nggak ada lah nih. Ini mencari tambahan modal usaha itu namanya ketika kita mau usaha kan? Mau usaha, modal usaha. Nggak terlalu itu. Yang ini yang menambah nilai satu produk dan minimalisir. Ibu perhatikan nih A, B sama D. Ini di pengusahanya, ini di masyarakatnya, ini di pengusahanya. Gantikanlah apa yang menjadi mahal dengan yang murah. Ya. Mengurangi resiko produksi ya lebih pengaman misalnya. Resikonya apa diganti dengan resiko yang baik. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oh ini soal apa nih? Nah ini nih soal satu lagi Bu, seperti ini. Pada pukul 17 WIB, Andi tampak sedang berbelanja di sebuah pasar swalayan. Ketika memperoleh barang yang diperlukan, ia tampak cepat sekali memasukkan barang tersebut ke keranjang belanja. Ini soal prioritas ini. Barang-barang yang dibeli pun termasuk barang berkualitas bagus. Ibu prioritas kapan Bu? Dan mahal. Yang kemarin Bu ya? Ya, itu ada itu. Adi tidak mempedulikan harga barang. Ya, berarti pas lah Bu. Perilaku konsumen tersebut dapat diartikan bahwa A. Andi merupakan konsumen yang tidak teliti. Dia main masukkan barang aja tanpa Masukkan barang aja ya. Bagus dan mahal. Ya. B. Andi telah belanja sesuai yang mahal. C. Perilaku konsumen tergesa-gesa. D. Andi tidak mempedulikan harga barang tersebut. E. Barang yang dibeli tidak memiliki label tertentu. Ini salah. Ya. Jawabannya karena dia memasukkan barang
Optionnya yang dibolak-balik. Oke, apa Bu? Oke, karena dia masukkan barang, ya. Ia tampak cepat sekali masukkan barang tersebut ke keranjang belanja. Barang yang dibeli pun termasuk barang yang berkualitas bagus dan mahal. Berarti dia paham barang tersebut, ya. Dia paham, Pak. paham ya. Ya. Kalau Sultan. paham berarti bukan nggak teliti. Kalau nggak teliti berarti suka-suka hati kan. Ya. Andi Iya. telah berbelanja soal yang mahal. Ya udah pasti salah juga ini. Ya. Bila konsumen tergesa antara ini. Tapi saya jawab deh, Andi tidak mempedulikan Tidak berapa harga berapa barang harga. tersebut. Kualitas Karena berkualitas bagus dan mahal. kualitasnya. Berarti dia banyak Nah, duit kan. Tahu harganya Bang. Iya. Ya. Bagus Ini dan ya, mahal. banyak Dan duit. Sultan mahal. itu. Banyak uang ini anak. Sultan, Pak. Ya, Sultan berarti dia. Ya. Karena dia ini jawabannya D. Andi tidak mempedulikan. Berapa harga? Harga barang. Ini soal-soal seperti ini satu soal tapi gampang sekali ya jawabnya. Oh, seperti ini. Sama Iya. seperti ini juga. Harga seikat bayam di salah satu toko Balang di Jawa Timur 10.000. Irfan tidak jadi membeli ayam. Kemudian ia membeli di pasar Ayam. itu harganya lebih rendah. Ia pun kemudian belanja ke pasar lain di pasar tersebut. Perilaku Irfan di pasar Jawa Timur 10.000. 10.000. Satu Ya. lagi mungkin Pilih nang 9.000. pasar induk. Berarti dia memperhatikan harga. Betul. Berarti dia perempuan, ya kan? Iya. Kalau Iya. laki-lakinya ini, laki-laki beli aja, yang penting cepat, nggak Yang dimarahi penting istri. ada. Udah dapat. Yang penting dapat, nggak dimarahi istri, aman sampai rumah Iya. dimarahi. Iya, ada Mahal. caranya. Mahal kali bang, kau beli mana? Itu kan pokoknya ayam katanya, udah selesai. Iya. Tugas beres. Nah, kalau ini Irfannya berarti dia seorang pengusaha mungkin ya. Iya. Memperhatikan Kalau harga. dia seorang suami, ya, biasanya langsung cepat. Beli mahal-mahal, yang penting cepat. Yang penting ada. Yang penting nggak dimarahi istri, sampai rumah dimarahi istri juga. Paham Gitu, ya? Pak. Iya, Ah, Pak. Berarti jawabannya D, konsumen ini memperlakukan Memperhatikan harga 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 barang. barang. soal-soal seperti ini soal-soal mudah Bapak Ibu ya. 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 Hanya Allah. membanding-bandingkan jawaban aja ya, tidak pusing. Aman ya? Satu soal. ah, Pak. Ya, ini Pak sama yang tadi ya sekitar 2 soal lah Pak, sama yang tadi itu Pak yang apa 2 soal. namanya? Yang diverifikasi tadi. Verifikasi. Iya, Pak. Sama, itu sama. Ya, kalau enggak Bapak tanya ini tadi saya bilang nih, sama kan? Dari kain perca kan? Iya. Iya, cuman diganti-ganti aja jawabannya ya. A ya. Ya. iya. Tambah nilai suatu Iya. produk. Sama seperti ini juga ya. Nanti latihannya Senin Bu ya, latihannya Senin. Lengkap latihan Senin. Dari mana kemana tuh? Alhamdulillah saya tahu tuh dari mana. Ya, Pak. Ibu Sekar adalah produsen keripik tahu yang berusaha menekan biaya produksi sehingga menghasilkan barang dengan harga murah namun tetap berkualitas. Ibu Sekar mempertimbangkan daya beli masyarakat yang menurun. Berdasarkan ilustrasi ini, prioritas utama untuk mencari solusinya adalah Ibu Sekar. Ya kalau gitu tekniknya ditanyakan, ya kan? Iya. Dia bagaimana menghasilkan barang dengan harga murah namun tetap berkualitas. Yang pertama, bisa ganti apa namanya tuh? Minimalkan biaya produksinya. Harga punya. Kan? Kalau bisa Ganti bakar pakai rasanya. kayu, ganti bakar pakai sekam. Kalau misalnya tadi buat jilbab, kainnya yang A mahal sama kualitasnya tapi yang B kualitasnya murah, kainnya juga sama barangnya atau mirip-mirip, gantinya dengan itu. Itu namanya pandai-pandai produsen, pandai-pandai pengusaha, ya kan? Jadi itulah caranya. Misalkan lagi harga cabai mahal, ya tambahkan dikit cabai hijau, dikit kan pandai-pandai kita tuh Bu ya. Tetap harganya cabai rawit biar pedas ya Pak. ya, tetap harganya murah kan gitu kan? Iya. Tetap berkualitas kan seperti itu namanya pandai-pandailah berjuang, pandai-pandailah sebagai pengusaha seperti itu. Berarti ini teknisnya seperti apa itu jawabannya. Ya, teknisnya seperti apa kan gitu. Bisa dipahamin ya, ini teknis ya. Biar harga murah namun berkualitas itu teknis jawabannya. Aman ya? Pak, ulang lagi Pak. Ya, saya ulangin. Ibu Sekar adalah produsen keripik tahu yang berusaha menekan biaya produksi sehingga menghasilkan barang dengan harga murah namun tetap berkualitas. Ibu Sekar mempertimbangkan daya beli masyarakat yang menurun. Berdasarkan hasil ininya, prioritas utama untuk mencari solusi permasalahan Ibu Sekar adalah intinya keripik tahunya jangan pernah kualitasnya berganti ya kan? Jangan turun. Jangan turun. Kalau keripik dibakar kan Bu? Di apa namanya? Korek.
Digoreng kan? Goreng, Pak. Iya. Ya, dibakar pula lah. Iya. Digoreng pakai wajan ya kan? Ya. Bawahnya pakai kayu api minyak. kan? Iya. Api warna pink, cantik api warna pink. Nah, kalau pembakarannya biasanya pakai kayu yang mahal atau kayunya harga ini, ya cari-cari lah, ya kan? Iya. Gantilah kayunya ini biar supaya minimal harganya. Bener nggak? Iya. Intinya barangnya ini jangan sampai Kualitasnya Berkurang. turun. Kualitasnya turun. turun. Turun, jangan sampai turun itu aja kan. Jangan sampai isinya tuh turun, ya kan? Kualitas. Ya. Tuh, jangan sampai. Ya misalkan lagi apa lagi yang diapain? Misalnya ya dia teliti, carilah di internet minyak goreng yang sama dengan Bimoli misalnya, setara atau lebih bagus, tapi harganya murah, lebih murah 1.000 2.000 misalnya. Dia pakai Bimoli misalnya, Bimoli 2 kilogram, harganya 54.000. Cari di internet, oh ada minyak goreng entah apalah. Nah, Lebih kita Pak Tuh, murah. mereknya. Yang setara. yang setara, cari yang setara atau yang bagus tapi harganya murah, ya kan? Iya. Ganti Iya. seperti itulah meminimalkan hasil, minimalisir biaya Oh, biaya gitu. Produksi. Makanya teknis gitu ya. Iya, teknis Bagaimana namanya. teknis? Tapi tahunya jangan Ibu ganti isi keripik tahu tadi tahap apa Ibu itu kan. Misalnya keripik tahunya dari Harus tahu tapi dipertahankan. tahunya wis busuk ya nggak bagus lah. Hmm, Paham Bu, ya? paham, paham. Nah, Kita lanjut. Lanjut. Nah, lanjut kita. Nah, ini satu lagi. Perilaku konsumen dan perilaku produsen. Ya, tadi masuk juga. Tadi kan perilaku produsen ada berapa, Bu? 4. Ya. Tempat. Nah, oke. Sekarang ini contohnya. In X. Perilaku produsen sendiri tunjukkan oleh perilaku produsen adalah untuk menciptakan dan menambah guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apakah nomor 1 perilaku produsen membuka usaha warung makan di sekitar pabrik? Ya. iya. Iyalah. Bener kan? Iya. Produsen itu memenuhi kebutuhan manusia, membuka usaha, bener lah. Iya. Pak Endon mencari alternatif bahan baku untuk menekan harga Benar. usahanya. Bener ya? Betul. Mencari alternatif bahan baku. Itu bikin apa tuh? Ya. Alternatif. Konsumen. Diverifikasi, apa insentifikasi, apa ekstensifikasi. Pak Ya, Endon Inton, Pak. Bahan mencari alternatif bahan baku untuk Kami mengganti Inten. itu, Pak. Intensifikasi. intensifikasi. Inten. Bagus. Intensifikasi. Kan bahan baku ini Ya, Pak. bahan dia yang membuat kan? Iya. Iya, itu ganti bahan bakunya ganti namanya intensifikasi. Paham Bapak Ibu? Intensifikasi. Paham. Pak Endon mencari alternatif cara berjualan misalnya lewat TikTok Live. Mengembangkan. Namanya Betul. Diversifikasi. diver, ya. Mengembangkan Bisa usaha. mengembangkan mencari cara, Pak. Ya, mengembangkan itu namanya Diversifikasi. kalau X itu ganti mesin, tambahkan banyak mesinmu, ya, mesinnya banyak. Berarti TikTok ingat aja apa ya Pak? Diversifikasi. Iya, kalau TikTok masalah itu tinggi verifikasi. Diversifikasi. Diversifikasi sama lah. Yang 3, Bu Mira membandingkan harga-harga bahan sembako di beberapa kios. Salah ya. Ini perilaku konsumen. Untuk mempersiapkan masa pensiun, Pak Wahyu menyisihkan sebagian pendapatannya setiap bulan. Ah, Sebagai pengusaha, ya jelas lah. itu Jelas ya. 125. 125. Jawabannya yang itu termasuk apa, Pak? apa, Bu? Yang poin 5 tadi. Sebagai pengusaha, Henry memberikan apresiasi kepada karyawannya yang memiliki desit ini bukanlah ini cuman yang ini aja ini. Ini Itu hanya penambahan. Anis. ya penambahan aja itu. Biar apresiasi kan nggak mungkin ini itu rasional intensifikasi enggak. Rasional kan Karena enggak. pilihannya ada Rasional 3, mungkin. Pak ya. Karena Rasional juga pilihannya harus enggak. 3. Ya, paham Bu ya? Paham, Pak. Ya, Pak. Lanjut. lanjut. Ya, 125. Ah, ini saya bilang hati-hati untuk menjawabnya. Kenapa? Ini satu soal, Bu ya. Usaha bidang. Kalau nggak ditanya usaha jasa besok, maka usaha ini yang sering ini ekstraktif. Ya, Oh 3. iya, ekstraktif laut. Ya, ekstraktif
Industri, ya ini. Yang ini sering masuk, jasa, ekstraktif dan jasa. Yang sering keluar ekstraktif dan jasa ya. 5 kegiatan namanya, kegiatan apa namanya? Kegiatan ya, 5 bidang ya. 5 bidang. Di bidang. Demo dulu ya. Produksi dapat digolongkan 5 bidang. Kegiatan produksi dapat digolongkan 5 bidang. Yang pertama namanya ekstraktif. Sebuah jenis usaha yang lapangan usahanya langsung berhubungan dengan alam. Yang lapangan usahanya langsung berhubungan dengan alam atau sumber kekayaan alam. Kegiatan ya ada nyoret. Ya. Kegiatannya adalah ya. Ntar Bu ya, jangan cocok Bu. Oke. Oke. Sudah? Kegiatan usaha ekstraktif biasanya menggali, mengambil dan mengolah sumber daya alam secara langsung. Contohnya adalah pertambangan. Ya, pertambangan Bu ya. Pertambangan apapun itu dari langsung dia ketemu alam namanya ekstraktif. Mengambil, menggali, ya. Mengolah sumber daya alam secara langsung namanya Ekstraktif. ekstraktif. Adalah Pertambangan. Ini gambar apa, Bu? Menambang minyak bumi, nak. Minyak bumi. Bumi. Kalau minyak bumi termasuk ke usaha apa? Ekstraktif. Ekstraktif. Freeport. Ekstraktif. Ekstraktif. Kalau bahasa masyarakatnya apa namanya itu penambang emas? Tambang liar. Dompeng. Kalau sih dompeng. Dompeng. Dompeng ekstraktif. Ya. Jadi mengambil apa yang dalam bumi, diolah, mengambil langsung apa yang ada dalam bumi, itu namanya ekstraktif. Jadi paham Bu? Yo. Apa? Ambil pasir itu juga. Yang apa Pak? Bu? Masuk. Ambil pasir. Masuk tuh, Bu. Iya, Kenapa itu itu? ekstraktif lah, kan gitu. Iya. Iyalah alam kan. Kan langsung alam, ya kan? Ya kalau nggak paham konsepnya jawabannya suka-suka hati tuh. Ya, satu soal ya. Yang B, agraris, jelas pertanian dan Kalian. Kebunan. Ibu di sini ada punya kebun sawit, maka itu usaha agraris. Agraris. Punya kebun karet, Agraris. agraris. Paham Bu? Yo. Paham, Pak. Lah ya, Pak ya. Paham ya? Oke, paham ya? Mencari emas. Mencari emas itu ekstraktif. Ekstraktif. Bapak tiba-tiba di dalam apa namanya di samping rumah Bapak itu ada kandungan nikel. Wih, kalau nikel kayak langsung apa tuh? Iyalah. Penambang batu bara termasuk ekstraktif Iya. Ya, batu bara, ekstraktif batu bara. Langsung ke alam. Langsung ke alamnya, apa yang diambil dari alam itu namanya ekstraktif. Paham? Paham, Pak. Pak. Apa yang dimanfaatkan tanahnya itu namanya agraris. Agraris. Manfaatkan tanah agraris. Ambillah yang dari tanah dalam itu barang-barangnya ekstraktif. Ekstraktif. Oke. Manfaatkan tanahnya Agraris. pertanian itu kalau nggak tanah gimana? Susah nggak? Ya. Ya. Perkebunan lah. Kalau pertanian bisa lah kalau pertanian itu. Kalau sekarang ada padi bisa tanam di danau. Oke lah. Hidroponik apa Hidroponik, istilah? iya, bisa. Hidroponik. Kalau perkebunan coba sawit tanam di danau, mana bisa kan gitu. Iya. Ya, nggak bisa. Paralon bisa tuh, Pak, kalau yang Ya, apa? Pak, bisa. Padi oke lah kalau padi. Kalau pertanian oke lah, sayur mayur ya kan. Itu bisa Organik. semua. Tapi kalau perkebunan coba pohon karet tanam pakai hidroponik, airnya seberapa banyak kan gitu. Nggak bisa ya. Jadi biasanya agraris itu adalah memanfaatkan Tanah. kalau ekstraktif ambil aja semuanya dari dalam tanah itu, ya kan? Iya. Ambil, apapun ambil, keruk. Iya, Indonesia kebanyakan. Ekstraktif ini bidang pertambangan. Ibu paham Bu ya? Itu di apa namanya? Di negeri Konoha Bu ya, di negeri Konoha. Di negeri Konoha. Pula, Pak. Di negeri Konoha ini pertambangannya banyak Bu ya. Itu ada pertambangan emas sama minyak. Tapi rakyatnya ya saya rasa belum sejahtera Bu ya. Iya. Ya, itu negeri Konoha ya. Itu artinya gini Bu. Negeri Konoha itu Ibu jangan salah sangka juga kok seperti ini negeri kita ya.
Bukan seperti itu, kadang seperti ini, Bu. Ya. Kadang-kadang sumber daya yang banyak itu diuji dengan seperti ini. Yang sumber dayanya sedikit pasti kaya. Iya enggak? Iya. Iya. Coba tengok Singapura. Singapura yang tak punya sumber daya. Iya, kaya. Coba tengok Eropa, kaya. Coba tengok Amerika, kaya. Indonesia tidak. Kenapa? Memang dicoba seperti ini. Makanya kita orang-orang beruntung, Bu, negeri Konoha. Indonesia kok. Orang-orang yang diuji dengan kesabaran. Jadi cepat masuk surga besok. Amin. Iya. Oke, lanjut. Yo. Yang C, tadi ekstraktif adalah kegiatan ambil barang dari dalam tanah tuh. Kalau agraris kegiatannya memanfaatkan tanah. Sedangkan kegiatan industri adalah mengolah bahan baku. Misalnya ekstraktif nikel, jadi batu baterai untuk listrik, kereta listrik lah, mobil listrik lah, sepeda listrik lah. Mengolah bahan baku, ya. Misalnya perkebunan. Hilirnya ya Pak ya. Hilirisasi ya Pak ya. Sawit, iya benar. Sawit. Ibu nggak bisa ngolahnya. Ada pabrik yang ngolah, itu namanya industri. Paham? Oke. Kalau ibunya kegiatannya apa? Agraris. Kalau pabriknya Industri. Apa yang ibu jual ke pabrik itu namanya pabriknya industri. Paham? Ya. Ya. Apa yang diolah itu namanya industri. Apa yang diolah namanya Industri. Paham, Bu? Yo. Ya, Ya. habis itu apa? Perdagangan. Pak. Jadilah emas jadilah barang-barang yang bagus, kain-kain yang bagus. Masuklah ibu sebagai juragan, ya, banyak duit, ya. Ibu belilah pakaian tadi itu tekstilnya, kain-kain cantik. Bawa ke rumah. Woi, para kaum desa ini, masyarakat. Saya adalah orang kaya juragan di sini. Kita mau nggak sama? Mau, Bu. Ngapain, Bu? Kita mesin jahit kita beli banyak-banyak yang modern. Bapak Ibu kerjalah deh sama saya buat namanya baju yang murah. Itu Ibu berarti perdagangan. Sekarang itu TikTok seperti itu, kain-kainnya diambil langsung dari pabriknya karena lebih murah. Dibuatlah baju jilbab. Siapa yang jahit? Yang jahit Ya. itu orang-orang desa. Tuh, Kenapa Kak, orang belakang desa? rumahku itu. Kenapa orang desa yang jahit? Karena orang desa dibayar dengan murah. Iya, Pak. Iya, dijahitlah dengan cantik. Kenapa? Karena Ya. ibu-ibu kalau bekerja tuh cantik nih pasti. Jadilah dijual TikTok. Namanya perdagangan. Contohnya lagi apa? Ekspor dan Dan impor. Ini kami, Bu. Ya Ya, Pak. Pak. Berarti toko orange, TikTok Live itu adalah kegiatan perdagangan. Perdagangan. Yang kemarin masuk adalah jasa. Dibikin sampai 5 atau 6 itu kegiatan jasa. Contohnya 1 tukang rambut, pangkas rambut, 2 guru, iya, Pak Amir. ya guru, pengajar, jasa. Itu nanti Ibu dikasih nanti soalnya ini ya, tryout ya, enggak sekarang ya. Tryout aja dipilih sendiri lah. Dikasih 1 guru, baru kedua tukang rambut, pangkas rambut, kurir, yang keempat misalnya Montir tadi itu termasuk jasa ya Pak Mir? apa, Bu? Montir itu jasa. Montir jasa, iya jasa itu. Montir, kurir, dokter, nah ya, dokter, montir, Ojek. Pelayanan itu jasa pelayanan. Betul, Ya, pelayanan jasa. barangnya lah. Benar itu sekali. jasa. Pokoknya pelayanan itu jasa. Intinya pelayanan publik itu jasa. Jasa. Aja. Pelayanan publik itu jasa. Kemarin keluar tuh soal UP terakhir itu keluar ini jasa. 2 kali keluar jasa. 1 kali keluar. Ini 2 kali juga, tapi ini soal-soal yang udah lama. Keluar jasa. Mungkin besok keluar yang industri ya kan? Pokoknya tahu lah ya. Atau agraris. Contoh soalnya, banyak salah jawab yang ini kemarin tuh. Ini saya bilang. Perhatikan gambar ini soal UP asli ya. Perhatikan gambar berikut ini. Contoh usaha bidang ekstraktif 2021 akhir nih soalnya. Contoh usaha di bidang ekstraktif adalah salah nih. Contoh usaha bidang ekstraktif gambar berikut. Ini salah ini. Dia kasih gambar Bu ya. Dia kasih Gambar. Dia kasih gambar. Ini salah saya ini udah langsung jawaban. Dia kasih gambar apa ini? Oh, pertambangan. Ini contoh. Ini saya belum soal nih benar. Ini contoh soal. Gambar berikut termasuk kegiatan adalah Ekstraktif. Ya, tambangan ya. Iya, Ya. Pak. Mana lagi dia? Nah, ini nih.
Produksi untuk mengolah bahan jadi menjadi barang setengah jadi. Industri. Bahan baku. Industri. Industri. Ini saya bilang soalnya tadi. Soal yang salah, yang sering orang salah jawab. Letusan gunung berapi memberikan dampak negatif sekaligus dampak positif. Selain bencana, pasca erupsi menghasilkan pasir kerikil. Hasil erupsi ini dimanfaatkan penduduk. Ya, dimanfaatkan penduduk untuk mengambil pasirnya itunya. Tambang juga kan, Pak? Apa namanya, Bu? Tambang pasir kan? Oh, iya. Apa namanya gitannya? Ekstraktif. Iya. Contohnya pilih pertambangan itu, Pak. Iya. Kemarin pas kita uji tambah Iya, Oh. terkaitannya dari pertambangan itu, Pak. Kan bidangnya, Bu, ekstraktif. kita ngikuti logika. Ya nggak apa-apa, namanya juga. Berdasarkan bidang usahanya, bidang usaha ada berapa, Bu? 5. Ada 5. Ya. Ada 5. Agraris kan, Pak? Kok agraris? Agraris salah lah. Pertambangan tidak masuk sama sekali ya. Iya. Ini kan Itu kok bisa erupsinya Pak. erupsi mengambil langsung buat ngeruk, produksi gunung api ya. Berkah. Ngeruk langsung ekstraktif. Pasir kerikilnya dan batuannya diambil, diolahnya atau dijualnya ya. Saya mau dulu. Diolahnya, dijualnya lah. Pasir kerikil, batunya dijualnya, batu gunung dijualnya, pasirnya dijualnya, kerikilnya dijual, tambangnya. Kegiatan tambang menambang itu namanya badan bidangnya adalah bidang ekstraktif. Sama kayak saya bilang itu industri ya, salah Bu, Ekstraktif. industri. Ini kok ada industri jawabannya nih. Kok ada industri itu? Ekstraktif, Bu. Ya, ekstraktif nih ya. Aktif. Intinya memanfaatkan, tadi saya bilang, memanfaatkan sumber daya alam ekstraktif. Dari Ekstrak aja, Bu. Itu Mengambil bahasa sumber daya alam. Dia langsung ngeruk. Nah, memanfaatkan tanahnya namanya enggak agraris. agraris. Yang di atas tanah agraris. Ya, di atas tanah agraris memanfaatkan sumber daya alam menggali sumber daya alam, Ekstraktif. dijual hasilnya dijual ke pabrik mengolah bahan jadi bahan baku. Industri. Ada yang datang untuk membeli tadi itu, jual lagi perdagangan. Jual beli dagangan. Paham? Paham, Pak. Perdagangan tadi ada yang jual alat cukur rambut, dibelilah di toko orange. Dia habis itu dia buka pangkas rambut, namanya usaha jasa. Paham, Bu? Tampak. Ya. Ada 5 cuman saya ulangin ekstraktif, ambillah gali-galilah sumber kekayaan alam. Yang Ya, berhubungan dengan alam agraris. ekstraktif, yang ngambil dari alam ekstraktif. Yang tanamnya di tanah agraris. Agraris. Industri, perdagangan jasa. Industri itu ngambil barang dari ekstraktif, ngambil barang dari agraris, iya kan? Iya. Diolahlah jadi bahan yang lebih bagus, namanya industri. Industri jual barang ke yang mau jualan, namanya perdagangan. Ada yang jual cukur rambut, namanya jasa. Kamu Paham. Tambah. Lanjut. lanjut ya. Insyaallah. Lanjut ya. Allah. Kita lanjut. Pemerintah upaya mengendalikan harga barang jasa memiliki kecenderungan mengalami kelonjakan harga melalui kebijakan subsidi. Subsidi. Pengaruh yang ditemukan adanya kebijakan subsidi adalah subsidi ini adalah untuk penurunan biaya produksi. Kenapa ada subsidi? Karena biaya produksi itu turun. Tapi sekarang semua cabut Subsidi. Di BBM ada. Ya. Sekarang ini harga itu kenapa kita nipu harga minyak naik Ya. kan Bu? Pertalite berapa pertalite di PSBBU? 10.000. 10.000. Kalau kami di sini Bu, 13. kalau kami di sini ya kalau misalnya kalau saya juga di desa ya, yang di desa mungkin kalau di desa mungkin Bu, eceran Bu ya. Ya. Kalau di SPBU eceran itu mau nggak mau 13.000. Wih, mahal. Iya. Iya, Pak, 13. Sama, Pak. Kami juga Iya. 13. Ya, jadi harga minyak itu di desa itu
bukan yang mengerikan, 13.000 per liter. Oh, Mau iya, sama, Pak, betul. pertalit sama lah itu. Jadi orang desa itu sebenarnya mengerikan biaya hidupnya daripada kota. Kota SPBU banyak, 10.000 ya kan? Iya, Beda Pak. 3.000 loh, Bu. kan? Desa nggak ada Pertamina, Pak. Iya, kan desa nggak ada, jadi jauh-jauh, ibarat jauh lah. Bukan nggak ada, tapi jauh ya kan? Iya. Malas lah, ibarat bagus beli daripada sana jauh, resiko banyak lagi kan gitu. Habis di jalan juga bahan bakar. Tapi jalan, saya ke SPBU itu setengah jam. Nggak balik modal. Iya. Setengah Ini jam 5 jauh, menit, ya. Pak. Ya kalau itu kan enak, tinggal antri dapat pertalite, ya kan 10.000. Iya, Pak. Ini Dekat sekolahan. harga minyak 13.000 di desa, kan besar kan Bu biayanya desa kan. Betul, Pak. Jadi ibarat Ya. kata desa ini ya itu tadi nggak ada lagi subsidi, maka penduduk desa itu paling kuat sebenarnya daripada penduduk kota. Efeknya Penduduk ya, Pak yang ya. paling kuat adalah penduduk desa. Kenapa? Sudah biasa kena harga-harga tinggi ya nggak? Iya, iya Pak, Iya. betul. Nah, ya. Jadi Pakai internet juga mahal, Pak Mir. apa? Kalau Pakai internet. internetnya sama lah, Pak. Internet berapa sini? 300.000 lah per bulan. WiFi. Lanjut ya. Yo, yo. Jadi kebijakan subsidi itu adalah menekan biaya Produksi. Jadi besok kalau ada kebijakan subsidi adalah menekan Menekan biaya biaya produksi produksi. karena kebijakan subsidi itu biasanya itu ke bahan bakar ya Bu ya, ke bahan bakar. Bahan bakar. Bahan bakar ya, ingat ke bahan bakar ya. Atau ke alat transportasi. Ada kan sekarang ada isu kan, ntar lagi semua kita beli motor Listrik. Listrik. karena motor listriknya disubsidi. Oke, lanjut kita. Ya, Badan Pusat Statistik BPS telah merilis hasil sensus penduduk 2020 menyediakan data jumlah komposisi distribusi karakteristik penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus. Diketahui jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 mencapai 270 juta jiwa. Sekarang udah hampir 300 juta jiwa. Jumlah penduduk terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat sebanyak 48 juta jiwa. Disusul Jawa Timur 40 juta, Jawa Tengah 36 juta. Ya. Berdasarkan data di atas, faktor yang mempengaruhi tidak meratanya penduduk, iya. Ya. Kalau dulu dibilang Bu, tanah Jawa itu tanah surga. Kenapa orang Jawa itu banyak? Kenapa Belanda itu banyak di Jawa? Karena tanah Jawa itu tanah surga, rempah-rempah banyak, tanahnya subur, emasnya banyak, semuanya banyak di Jawa itu. Ya. Gunung Salak lagi. Gunung Salak itu banyak, ya itu dulunya luar biasa Gunung Salak itu. Ya, jadi Jawa itu sebenarnya dulu adalah tempat surganya pertanian ya atau kegiatan yang menghasilkan rempah-rempah ya terbanyak yang bagus lah atau pertanian. Maka itu nggak mau pindah orang Jawa itu ke yang lain. Kalau nggak ada Pak Harto dulu nggak mau pindah orang Jawa itu nggak. Kasihan, Pak. Nggak mau pindah karena tanah Jawa adalah tanah paling subur di Indonesia. Saya ulangin ya. Tanah Jawa adalah tanah paling subur di Indonesia. Kenapa Bu? Ayo kenapa yang orang Jawa gini? Karena banyak gunung Merapi. Bagus, karena itu tempatnya Ring of Fire. Fire. Sumatera dan Jawa itu lebih bagus tanahnya. Kenapa? Banyak gunung berapi. Gunung berapi. Iya, makanya di situ tanamannya jadi tuh. Langsung Kalau di bagus. Sumatera Barat yang itunya, Pak. Iya, Sumatera Barat ya Kerinci itu, itu bagusnya tuh ya. Jadi tanah surga lah itu ya, tanah yang tumbuh jadi kan. Jadi kondisi alamnya subur, makanya orang nggak mau pindah. Jadi kalau ada soal seperti ini Bu, kenapa penduduk Jawa itu tidak merata persebarannya Indonesia itu? Karena orang Jawa banyak nggak mau pindah. Kenapa nggak mau pindah? Tanahnya subur. Yang pertama tanahnya subur, itu alasan pertama ya. Yang kedua tingkat pendidikan tinggi. Tempatnya strategis. Yang ketiga adalah pusat pemerintahan. Ya, Gara-gara tiga ini orang malas untuk Pindah. tapi zamannya Pak Harto alhamdulillah ya Transmigrasi. Adanya transmigrasi. Ya, kenapa orang Jawa sekarang ini di Indonesia nih Bu 50% orang Jawa itu udah pasti ya. Ya kenapa? Karena orang Jawa itu ya orang Jawa Punya di sini adat. ya. Ini gara-gara Pak Harto, makanya Indonesia ini berkembang lumayan pesat. Kalau nggak ada transmigrasi, maka Indonesia kacau. Kenapa? Pusat-pusat pertumbuhan lama ya.
Misalnya Bu, saya nih ya, contohkan ya Jambi ya, contohkan Jambi. Jambi itu 1987 tempat saya ini ya, di Muara Tebu. Ini hutan ya Bu ya, berantara hutannya. Baru cuman berapa puluh tahun katanya cuman. Baru 20 tahun Rimbo namanya. Rimbo itu artinya hutan. Iya. Rimbo Bujang ya. Ya saya kan tinggal di Rimbo Bujang lah, Rimbo dekat lah Rimbo Bujang tuh ya. Jadi 87 ya, jarak sejam tapi Bu, Rimbo Bujang. Saya Rimbo Hilirnya. Oke, 87 ini pusatnya di 2013 hanya jarak sekitar 20 tahun lah, 20 tahun ya 20 tahun lah, 25 tahun. Sekarang Rimbo ini adalah, Ibu tahu Rimbo Bujang? Kecamatan salah satu kecamatan paling maju di Indonesia. Yang dulu hutan di Jambi, Rimbo namanya. Sekarang jadi Rimbo Bujang, salah satu kecamatan paling maju di Indonesia. Artinya, gara-gara program transmigrasi, pusat-pusat pertumbuhan muncul. Ya. Itulah guna transmigrasi. Paham Bu ya? Nanti ada soalnya ini manfaat transmigrasi. Apa manfaatnya Bu? Membangun pusat-pusat pertumbuhan. Meratakan penduduk. Iya, meratakan penduduk juga dan membangun pusat-pusat pertumbuhan. Karena ya orang Jawa tadi nggak mau pindah. Sekarang lagi ada transmigrasi kemana? Kalimantan. Ya, oke kita jawab lagi. Angka harapan hidup AHH menurut provinsi dan jenis kelamin. Tahunnya Bengkulu 2019 67,428 laki-laki, 2020 Bengkulu perempuan. Ini AHH adalah angka harapan hidup. Harapan hidup. Mana lebih tinggi yang harapan hidupnya? Harapan hidup lebih tinggi adalah harapan hidup perempuan. Kenapa perempuan hidupnya lebih tinggi? Nanti saya jelaskan Bu ya. Nanti saya jelaskan ya. Ini berarti angka hidup perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Maka jawabannya adalah yang E. Ya, nanti dikasih data. Tinggal tengok aja datanya seperti apa, gampang lah jawabnya. Ya, nggak susah ya Bu ya. Angka harapan itu bandingkan laki-laki 67, perempuan 70, mana lebih tinggi? Perempuan. Jawabannya adalah yang Harapan hidup. Nah, Pak, Bu, kenapa Bu laki-laki lebih cepat mati? Iya, Saya jelaskan ya. Saya ulang dulu. Ya, Pak. Saya mau dulu. Bu, ini ada tabel Bu yang mengulang ya, tabel. Angka harapan hidup laki-laki saya rata-ratakan nih. 67 ya 67 lah, ya kan? 71 perempuan, 71. Berarti harapan hidup perempuan lebih tinggi daripada harapan hidup laki-laki. Itu jawaban dari tabel karena berdasarkan data di atas katanya. Kualitas penduduknya ini tentang apa? Tentang harapan hidup. Angka harapan hidup. Maka yang A salah. Kok salah, Pak? Pendapatan per kapita yang nggak nyambung lah. Tingkat kesehatan yang nggak nyambung lah. Pengolahan sumber daya alam yang nggak nyambung. Judulnya sudah angka harapan hidup. Maka yang A salah, yang D salah. Apalagi yang D, angka kematian bayi. Salah. Yang E. Kan gampang kan, Bu? Iya. Kan nggak mungkin yang lain. Yang A salah, D salah. Judulnya sudah jelas. Harapan hidup. Laki-laki lebih cepat mati dibanding perempuan, ya kan? Iya. Kenapa, Bu? Karena laki-laki itu sering merenung. Banyak istri. Bukan banyak istri, Pak. Laki-laki itu, Pak, Bu, sering merenung. Kenapa merenung? Besok ini anakku bisa makan apa nih ya? Tahun depan sekolahnya di mana? Ya, ini cicilan belum dibayar lagi. Iya, Pak. Ini kayak gini. Tulang punggung. Ya, Tulang pulang punggung. punggung. Mikir ya. Mikir. Kalau cerita ke istri, banyak ngeluh kau katanya kan. Makin pusing dia. Bagus penuh dewek katanya kan. Belinya kopi ya kan. Di depan rumah dia santai kan. Nah, istrinya marah. Kak, udah kerja diam-diam aja lagi sampai rumah. Nggak tahu deh kepala di otak istri suami udah pusing kepala. Cicilan mobil, cicilan motor. Bilang istrinya gini, kenapa Bang? Banyak cicilan. Masa ngeluh gara-gara gitu? Bapak bisa stres di kepalanya. Itulah cepat mati gue suami gue ya. Dia menyimpan masalahnya sendiri. Kasihan suami ini ya. Kasihan Pak.
Ya. Istri mau dibayar ya. Ya, satu lagi ya saya kasih tahu. Otak suami itu Bapak Ibu kecil, Bu. Otak istri itu besar. 1:2 katanya. 1:2. 2. Yang ini isinya masa depan, yang ini isinya ngotang-ngotang rumpinya. Ya, Sophie. Yang buat bahagia ya. Shopping, gosip, ya. Oh, sosialita. Kalau suami Pesan, Pak. kecil, isinya pusing. Mikirnya bangsa, mikirnya pendidikan, mikirnya gimana orang tua besok, mikirnya anak-anak gimana. Stres, tekanan banyak. Tanggung jawabnya lebih besar, Pak. Iya, Jatah pula ya Pak ya. lebih cepat ya, lebih cepat. Jatah pula ya Pak. Ya, kenapa? Tekanan besar maka darah Ibu keluar curhat ya. ya. Mikir. Tekanan besar, darah keluar ya. Paham ya? Paham. Mbak. Terus kilas aja biar supaya bercanda aja ya, Bu ya. Ya, Iya. Pak. Tapi kenapa suami-suami pada sudah selingkuh? Itu masalah. Saya jago ya. Terus selingkuh. Ibu tanya dokter jiwa, psikologi, saya nggak tahu ya. Saya tahu itu kemana. Udah lain bidangnya, Pak ya. Bukan bidangnya, Pak. Bu, saya dijawab salah pula. Hancur kita jawab itu. Lanjut. Kita. Berdasarkan hasil ini dia saya bilang. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 BPS dalam pertumbuhan dan perkembangan penduduk Indonesia, penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan di Papua Barat hanya sekitar 1%. Di Papua itu 1% dari penduduk Indonesia. Faktor-faktor utama mempengaruhi persebaran penduduk Indonesia terkonfirmasi di Pulau Jawa, Bali, dan Madura adalah tadi Bu, tanah Ya, yang tadi tanah yang subur, pusat pusat pemerintahan, pendidikan baik. jawabannya Bu ya. Ya, Ya, Pak. Ya, jawabannya adalah ya. Paham ya Bu ya? Paham. Oke. Walaupun tanahnya subur tapi karena jauh dari pusat pemerintahan ya Pak ya. Iya, orang Jawa tuh malas pindah udah. Kenapa? Lebih dekat. Makanya ya ini saya bukan ini ya, saya ini sebagai ASN netral aja, tapi saya IKN, ada IKN kan, Bu? Ya. Ya. IKN itu adalah ya kita ada negatifnya, ada positifnya. Tapi kalau nggak pindah dari Jawa itu, maka Jawa itu akan tenggelam. Maaf. Karena penduduknya banyak. Jadi IKN harus pindah. Kenapa? Untuk mengangkutlah sebagian besar penduduk Jawa. Biar apa? Biar Jawa itu lebih stabil. Ya. Biar apa Jakarta lagi? itu Biar produksi. Menurut penelitian Jakarta tuh menurun 11 Iya, cm Bu. 1 tahun. Karena air tanahnya itu lama-lama kelamaan kan bisa terjadi tenggelam. Makanya harus dipindahkan segera. Untuk apa? Untuk biar aman kan, Bu? Ya. Kalau saya dulu pikirnya apa nih? Tapi saya baca-baca lagi, oh iya kan. Kalau nggak pindah, kasihan penduduk Jakarta banyak yang mati besok kan, kasihan. Kasihan jadinya ya. Jadi harus pindah ya, nggak emang harus pindah ya. Jadi aku cerita ya emang harus ke sana larinya. Tapi ya mudah-mudahan Mungkin, jadi waktunya yang belum pas Pak. iya, yang penting jadilah dengan sesuai apa yang mau kan, jangan jadinya kacau kan gitu aja Bu ya. Kita hanya bisa berdoa sekali lagi ya. Kita ini sebagai masyarakat hanya bisa berdoa yang terbaik. Kenapa? Kita bukan pemegang kekuasaan. Ini Bu, ya, ini tadi saya bilang tadi. Lanjut. Apa namanya? Tujuan transmigrasi nih berdasarkan dari PBS pertumbuhan kebijakan di Papua nih. Kebijakan yang ini tidak terkonsentrasi Pulau Jawa adalah ini tujuan transmigrasi nih. Kebijakan yang dapat dilakukan untuk menyeimbangkan penduduk Indonesia tidak terkonsentrasi Pulau Jawa dan Bali adalah apa, Bu? Kebijakan yang dapat dilakukan, kebijakan apa namanya, Bu? Transmigrasi. Transmigrasi ini kebijakan yang dapat dilakukan untuk menyebarkan penduduk Indonesia tidak terkonsentrasi adalah kan ini program Transmigrasi. Transmigrasi. Ya. Kebijakan apa? Meningkatkan aktivitas antar pulau, mengoptimalkan pertumbuhan wilayah Indonesia, membangun wilayah pembangunan, meningkatkan aktivitas antar provinsi, membangun pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia. Iya, tujuannya ini kan berarti kan kebijakan transmigrasi kan, Bu? Ya. Agar untuk bisa pindah harus ada kebijakan transmigrasi. Kan nggak mungkin langsung bangun, mana bisa kan, Bu? Harus ada programnya, namanya program transmigrasi. Tujuannya apa? Menyeimbangkan penyebaran, memperluas kesempatan, mempercepat pembangunan daerah. Inilah jawabannya, memperkuat. Berarti jawabannya membangun pertumbuhan Indonesia.
Indonesia, pusat pertumbuhan Indonesia tertumbuh. Jawabannya E, Bu. Ya. Transmigrasi itu biar pindah ini. Kenapa biar pindah? Satu gini. Transmigrasi. Oke, besok 100 kepala keluarga pindah. 2 tahun kemudian ada nggak lagi yang pindah, Bu? Warganya, ikut nggak keluarganya? Iya. Ikut. Kenapa? Enak di sini dapat tanah. Lama-lama pindah nggak? Makin lama banyak pindah nggak? Kayak transmigrasi itu banyak yang Ya banyak. susulannya ya Pak ya. Kerasan, Pak. Susulannya banyak jadinya Pak. Banyak. Kenapa? Ada saudaranya kan? Iya, ada merasa. Iya, itu jawaban tadi. Harus ada transmigrasi. Kenapa? Transmigrasi ini membangun pertumbuhan Indonesia. Itu cara terbaiknya adalah cara transmigrasi. Transmigrasi. Nggak ada lagi yang lain caranya. Karena Pulau Jawa, Bali itu terlalu banyak. Nggak mau pindah kenapa? Karena tanahnya subur dan dekat dengan Pusat pemerintahan. dan pemerintahan. Orang malas pindah itu. Malas pindah dia. Ya, kalau sekarang mungkin ada, tapi biasanya rakyat-rakyat yang maaf kurang mampu lah, itu banyak ke Pulau Kalimantan sekarang. Dikasih tanah 2 hektar sama dikasih rumahnya itu batu ya. Jadilah. Lanjut Bu ya. Berikut ini adalah jenis-jenis masalah penduduk Indonesia. Ini Bu, masalah non demografis ini kadang-kadang masuk ya. Satu soal ini, masalah non demografis atau demografis. Pahami Bu, masalah demografis apa? Jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Penyebaran jumlah penduduk. Aja. Kalau demografis berarti penduduk, penyebaran jumlah penduduk atau penduduk lah yang berhubungan dengan penduduk. Kalau dia non demografis, Berhubungan dengan jumlah sosial, penduduk. berhubungan dengan Sosial. berhubungan dengan kesenjangan sosial ya. Non demografis kesenjangan sosial. Kalau demografis itu adalah penduduk. Penduduk. Oke. Kita jawab. 1, jumlah penduduk. Ini demografis apa? Demografis. Demografis. Iya. Sebaran penduduk. Demografis. Tingkat kesehatan. Non Non-demografis. Masalah Gaya sosial. pendidikan. Non Non-demografis. Tingginya yang miskin. Non Non. demografis. Jawabannya apa? Yang jawaban non demografis 3, 4, 5. Kami Bu ya, non demografis, demografis penduduk, non Iya, demo Bu, selain artinya jumlah penduduk ya sosial. Pak ya. Ya, penduduk itu artinya penduduk. Angka kelahiran, angka kematian, penduduk kan? Ya. Morfologi. Pak, ulangi lagi, Pak. Ulangi Pak. Demografis itu penduduk Bu. Mm-mm. Penduduk, angka Penduduk kelahiran, angka kematian, itu namanya. Mortalitas. Saya ulangin ya, demografis itu adalah penduduk, berhubungan dengan penduduk. Ya, berhubungan dengan penduduk. Iya, mana dia soal tadi? Ya. Berhubungan dengan penduduk. Angka kematian, mortalitas. Iya, angka kematian, angka kelahiran bayi itu penduduk, namanya demografis. Tapi kalau non demografis berhubungan dengan kesenjangan sosial, kesehatan, kemiskinan, pengangguran. Bisa dipahami, Bu? Pendidikan. Bisa dipahami, Bu? Bisa dipahami, Bapak Ibu? Bisa Ya, Pak. Bisa, Pak, bisa. Itu namanya dan non demografis sosial. Demografis itu penduduk. Paham, Bu? Paham, Ya, Pak. Pak. Oke. Kita habis ini ya. Kita masuk ke modul IPA 1 pengulangan. Udah paham Bu ya ini ya? Ya Pak. Insya Allah. Nggak terlalu sulit lah, tinggal ngulang. Tadi saya bilang Bu, kenapa saya tadi tegas di itu tuh, dia apa namanya di grup, biar Ibu tuh ngulang, jangan lain nggak ngulang-ngulang. Waktu masih 24 hari lagi ya, 22 hari. Kalau diulang modulnya kan bisa selesai kan dalam itu kan sebelum ujian. Ya, Pak. Iya, iya. Diulang lagi kan udah ada ininya juga dan udah diajarin. Ulang-ulang aja nggak apa-apa, setengah jam, 1 jam. Yang ini modulnya belum dikirim ya Pak? Udah Bu, udah ya. Udah. Mana ada yang nyantol di kepala ya Pak? Iya, modul IPS kedua ya kan udah ada yang nyantol. Jadi Ibu ulang-ulangin jawabannya. Oh iya, jawaban ini. Ulang-ulangin terus. Kenapa harus diulang, Pak? Ya kalau nggak diulang kayak mana lagi kan gitu. Ya itu Pak, yang tergantung. dibuka Behavior. modul apa tryout-nya, Pak? Gini Bu, saya ajarin Bu ya. Iya, saya ajarin ya. Ya, saya ajarin nih Bu ya. Ya, matikan dulu nih. Ya. Ibu punya waktu berapa? Kan udah habis Zoom kan 1,5 jam lah cuman ya. Kita anggap 1,5 jam lah. Ya.
Waktu Ya. ibu berapa yang kosong? Jangan ibu gosip lagi di sekolah. Ya. Kalau di kantor itu jangan lagi bergosip. Nah, tinggalkan dulu. Jam 1 ya Pak pulang jam Ibu ada 2. jam kosong kan Bu? Pasti kan Bu? Iya, Jam ada. kos ada kan Bu? Istirahat. Kalau sekarang nih mau siap-siap ujian anak lagi Pak. Ya kan lebih enak. Berarti cuma ngawas. Iya. Cepat Ngawas. pulangnya Pak. Cepat Tiga pulang. pulang. Satu Cepat ini pulang, ya, ntar ya. Satu ini tinggal ngawas ya Bu. Yang ngawas kan Bu? Ini tadi ngawas ujian kan Bu? Iya. Iya Pak. Iya. Ngawas Cepat ujian. lapor ya Pak. Ngawas ujian kan gampang. Ngawas Pemikiran. ujian. Pulang cepat kan Bu? Iya, Pak. Ya, Pak. Pulang Nggak bisa cepat. pulang cepat, Pak, absennya. Ya absen Ibu pakai apa rupanya? Pastinya jam 2, Pak. Setengah 3. Ya, kalau 1:30. Oke gini aja tuh. Pulang cepat kan nunggu pulang ada lagi ya waktunya kan? Ada Pak, ada. Nah, Intinya ada sebelum oke lah. Nggak mungkin Ibu nggak punya waktu kosong loh. Ya. Iya, Pak. Ya, oke, Pak, saya nggak punya waktu kosong. Oke, nggak apa-apa. Lo nggak punya waktu kosong nggak apa-apa. Lah, bangun pagi. Yang nggak punya ya. Yang nggak punya waktu kosong, bangun pagi dirimu. Kalau Ya. sibuk dari bangun itu saya sibuk, bangun pagi. Jam berapa bangunnya Pak? Kalau mau lulus cepat ya. Kalau mau lulus cepat, bangun pagi jam 4. Capek nggak Pak? Capek lah. Namanya juga lulus. Jam Kalau 4, latihan biasa tidak Pak. ya, jam 4 pagi bangun. Enggak benerin. Kalau ini Ibu bangun terus jam 4 pagi selama setiap hari, Pak, kayak mana bangunnya Pak? Nyalakan alarm. Kalau udah biasa bangun apa? Iya, oke, jam 4 Bangun pagi. kok Pak. Sediakan setengah jam. Ya, kalau habis belajar dulu tapi cuci muka atau sholat dulu kan, atau sholat apapun dulu tuh, sholat subuh atau jam 4 pagi sholat subuh, jam 5 lah biasanya jam 5. Oke. Ya udah setengah jam, sediakan dari jam 4 sampai jam 6. Sisihkan setengah jam belajar, buka modul. Modul yang Ibu rasa sulit. Modul yang Sulit. sulit. PK yang itu loh, kurang Pak. paham, sulit. Ulangi setengah jam. Dah, pagi. Siangnya pas jam ngajar atau itu ada waktu kosong, belajar setengah jam lagi. Buka lagi atau setengah jam sampai 1 jam. Ya. Kalau ikut Zoom kan, kalau malam nggak usah ikut Zoom, ya belajar lagi. Fokus Bu, tinggalkan semua aktivitas apa yang ada. 20 hari lagi lah kita ibaratkan. Bahaslah apa yang nggak bisa, yang sudah dipelajari Bu ya, yang sudah dipelajari pelan-pelan. Atau mengulang soal-soal yang Ulang-ulang kita tryout berikan, gitu Pak juga ya. bisa. Ya, ngulang apa Pak? Baca modul, ulangi lagi modulnya. Baca-baca Pak, apa kan tinggal buka modul. Pak, saya ngeprint Pak, nggak usah ngeprint kan ada laptop, ada HP, ya kan? Pakai Pak, HP. kalau HP diganggu dengan Tulis ya TikTok, Pak ya. Kalau penting tulis ya Pak ya. ya, benar. Kalau misalnya di HP itu sulit karena banyak WA atau banyak TikTok, pakai laptop buka. Biar nggak Lebih terganggu jelas. pikiran. Kalau nggak bisa Iya. ngeprint, kalau ngeprint di sekolah kasihan sekolahmu, kan gitu juga kan? Nggak apa-apa, Pak. Ya nggak apa-apa menurut Bapak. Kan kalau yang lain Beli nggak enak sendiri. juga. Saya di rumah, Pak. Nah, di rumah aman. Oh, Ya. Ya, Modul, baca lagi, bacalah. Berarti siapkan apa? Siapkan waktu dalam 1 hari itu 2 jam untuk diri sendiri belajar. 2 jam ya. Tambah Iya. tadi Zoom tadi, berarti 3,5 jam untuk belajar. Ya. Selama 3,5 20 hari. Ya. 24 jam kalau mau fokus, kalau mau lulus. Itu yang saya ajarkan ke kawan-kawan yang lalu. Bangun pagi. Yang nggak bisa tuh bangun pagi. Yang mau EQ-nya naik, bangun pagi jam 4. Belajar. Kenapa? Bangun pagi itu luar biasa. Itu cepat ingat daripada di kantor ngerjain. Kalau misalnya di kantor ada banyak kawan, cari tempat kosong belajar. Ih, kamu belajar ya mau UP ya? Diamlah. Ya, bilang Pak. gitu. Saya mau lulus bilang gitu aja. Tegas Ya. kita harus tegas sama diri kita. Kalau nggak tegas, ya Lulus. kacau lah kita. Ya Pak. Iya, Pak. Kenapa harus belajar Bu? Ya tadi saya bilang. Mau Kalau Pak Amir bangun jam 4, buat di grup Pak. Bangun, Pak. Iya, oke. Kalau saya jam 5 Pak. Saya jam Kayak 5 anak-anak, Pak ya. Saya jam 5 sering bangun. Ini sering lah buat soal-soal tambahan soal jam 5 tuh. Apa diri kita sendiri tuh. Iya, diri Ya, kita. Pak. Ya. Cuma kadang kalau ibu-ibu nih banyak waktunya terbagi yang Mas. Itu saya bilang tadi Bu, bilang ke Diniati, Bu. diniati lulus, niat lulus. bilang ke suami Amin. Ibu, woi suami gantian dong, aku mau lulus. Kayak mana nih warga? Pak ya. Tegas dikit lah. Iya, iya, Aku mau iya. lulus ini. Iya. Kayak mana ini solusinya? Bawa nenek kemari atau yang jaga anak dulu. Pandai-pandai lah.
Kalau ada mertua masih, kan gitu. Jaga anak dikit. Pak Amir Ya. tanya. Tuh, besok saling Silakan. mengingatkan. Silakan, Bu. nanti Itu kan Kasih motivasi. Bu, silakan, Bu. Pak, di modul itu kan ada soal ya. Terus kalau kita ngerjain tuh kadang-kadang suka penasaran, pengen tahu bener salahnya gitu. Kayak mana ngeceknya, Pak? Ya, ini kan udah saya bikin jawaban, Bu. Udah Enggak, kan dibahas dengan ada beberapa soal yang nggak ada jawabannya kan. Kalau kita latihan gitu baca-baca modul. Oh, gini aja nanti. nggak ada jawaban. Modul yang nanti saya buat itu nanti saya bikin jawaban lagi lah, biar enak ya. Iya, Pak. Oke, Jadi ada. dicek lagi Pak modulnya. Nanti saya bikin jawabannya, Bu ya. Nanti saya bikin jawabannya, Bu ya. Oke. Pak, makasih, Iya, Pak. Pak. Ada Siap, kasih siap. Pak. Nanti saya bikin jawaban lagi, Bu ya. Iya. Ya, hari Minggu Ya, lah. Pak. Saya kirim deh, Bu ya. Senin, Bu ya. Saya kirim lagi jawabannya, Bu ya. Iya, Baik, Pak. dicek lagi Pak modul-modulnya Pak. Ya, nanti saya buat dulu jawabannya ya. Ini PS saya buat jawabannya, nanti yang lain. Oke, Bu ya. Iya, Pak. Pasang alarm nanti Ibu. Ya, IPA 1 nanti jelas. IPA 1 nanti kita gabung IPA 1 nanti. Nanti nggak terkejar lagi 4. Oke ya. Semua modul Pak ada jawaban iya. Saya Ya, buat Pak, jawabannya. modul biar enak. sama jawaban. Ya, saya buat nanti. Oke, Bu ya. Saya udah Oke, kirim. Pak. Ya. Oke ya, 3:30 dah. Udah 2 jam. Oke. Iya, Pak. Ya, Iya, Terima kasih, Pak Amir. Oke. Terima kasih.